Halo teman-teman Cuan Troopers, kembali lagi di acara kita di Sukor Weekly Dose bersama dengan saya, Henry dari Sukor Sekuritas. Teman-teman, hari ini saya membawa beberapa memang review-review dari minggu ini, apa saja yang sebenarnya sentimen-sentimen yang terjadi, yang akan sebenarnya mempengaruhi market untuk kedepannya, dan kita bisa lihat sekarang ini sebenarnya kalau bisa disimpulkan, saya ngelihat sebenarnya sekarang ini kita ada di dalam fase recovery phase. Nah, sekarang apa aja mungkin beberapa katalis yang bisa kita lihat. Teman-teman, di hari Senin kemarin, minggu lalu, kita coba lihat di Purchasing Manager Index kita, itu sebenarnya udah menunjukkan angka 52,2. Ini adalah angka yang sangat luar biasa sebenarnya, karena ini adalah termasuk yang rekor-rekor yang cukup tertinggi di Indonesia. Karena memang kalau kita lihat sebenarnya dari survei Purchasing Manager Index, itu semua perusahaan, ada beberapa yang disurvei, mereka ditanya apakah perusahaan Anda sedang ekspansi apa enggak. Kalau misalnya nilainya itu 50, maka itu artinya itu sama aja kayak periode sebelumnya. Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Tapi jika di atas 50, maka itu ada ekspansi artinya. Jika di bawah 50, berarti periode saat ini itu mengalami penurunan dibandingkan output produksi dari kegiatan manufaktur di periode sebelumnya. Jadi teman-teman sekarang ada di angka 52, membaik dibanding periode di bulan sebelumnya di 51. Jadi kita bisa lihat sekarang sebenarnya recovery pace-nya itu di dalam on track yang benar gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang di data di inflasi Indonesia, kemarin kita juga ada rilis inflasi Indonesia secara tahunan naik 1,55%. Kalau kita lihat secara data inflasi sebenarnya ini masih sangat rendah. Karena target Bank Indonesia itu adalah di tahun 2021 itu adalah 3% plus atau minus 1%. Jadi bisa di 2-4%. Nah sekarang inflasi kita di 1,5, apa artinya? Apakah sebenarnya daya beli masyarakat lemah? Sebenarnya enggak juga. Karena kalau kita lihat data di bulan Desember, perbankan kita menunjukkan bahwa jumlah tabungan masyarakat kita justru naik 10% lebih, hampir 11% bahkan. Jadi teman-teman kalau dilihat di situ sebenarnya uangnya ada, tapi mereka nggak gitu pengen buat belanja. Kenapa? Kalau kita lihat di data bulan Desember, indeks kepercayaan konsumen di Indonesia itu ada di 96. Ini jauh lebih baik dibandingkan sempat kita di 82. Apa cara baca 96? Indeks kepercayaan konsumen, jika dia ada di atas 100, konsumen itu dalam tahap yang optimis. Tapi jika dia di bawah 100, sekarang kan masih di bawah 196, berarti orang masih ada pesimisnya. Pesimis seperti apa? Mungkin dia pesimis, apakah saya di periode mendatang gaji saya masih tetap nggak ya? Pekerjaan saya apakah masih bisa berlanjut nggak ya beberapa bulan lagi? Kalau orang mulai pesimis, maka indeks kepercayaan konsumennya tentu akan lebih rendah dari 100. Dan sekarang ada di 96. Tapi teman-teman, tadi sekali lagi ya, kalau menunjukkan kita lihat data 96, itulah yang membuat orang agak pesimis untuk belanja. Makanya inflasi kita di 1,55%. Saya senang banget. Kemarin di sekitar hari Selasa, Rabu, saya baca Ibu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyani ingin membuat satu stimulus yang sekarang sedang dibicarakan dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan LPS. Stimulus ini berupa jaminan kredit. Karena sekarang ada fenomena kalau teman-teman baca namanya credit crunch. Credit crunch itu berarti bank rata-rata sekarang agak nahan untuk ekspansi kredit. Karena sekarang banyak sektor yang terkena dampak dari PSBB, PPKM yang baru. Sehingga saat ini tentu bank agak nahan untuk kredit. Mereka kan juga nggak pengen gagal bayarnya, non-performing loan-nya naik. Maka apa yang dilakukan Bu Sri Mulyani? Bu Sri Mulyani sedang ingin menerapkan stimulus berupa risk sharing. Jadi nanti ada kredit yang diberikan perbankan, nanti resikonya ditanggung antara Kementerian Keuangan dan perbankan juga. Nah teman-teman, itu adalah hal yang sangat bagus sebenarnya, supaya bank agak berani ngasih ekspansi kredit. Udah dari Bank Indonesia, sekarang suku bunga ada di level terendah, 3,75%. Kalau kita lihat dari OJK sedang bikin tetap restrukturisasi, tetap diizinkan. Maka teman-teman, ini stimulusnya semua sedang diperkuat, supaya ekonomi kita bisa kembali recovery dengan cepat. Maka tahun ini, saya rasa kita benar-benar ada di on track recovery yang sangat bagus. Jadi teman-teman, ini adalah data yang positif buat kita semua di review dari minggu ini. Di minggu kemarin, sebenarnya kalau kita perhatikan data-data di market kita, sebenarnya kita bisa lihat ini adalah tanda-tanda yang cukup positif juga.
Memperkuat apa yang kita bahas di sentimen-sentimen di minggu sebelumnya. Kalau kita perhatikan IHSG di minggu lalu, itu ditutup di 4,96%, itu 6151 ditutupnya. Itu 4,96% adalah sepanjang satu minggu, bukan per hari ya teman-teman ya. Rupiah juga cukup stabil di Rp14.000, dia naik di 14.100, lalu ke 13.900, jadi di 14.000 lagi. Jadi stabil. Apa artinya kalau rupiah stabil? Berarti investor asingnya juga nggak panikan, nggak keluar masuk. Makanya rupiah kita bisa stabil. Lalu kalau kita lihat juga di net foreign buy, ternyata sepanjang minggu lalu pembelian dari net foreign buy-nya cukup besar. Asing melakukan pembelian bersih sekitar 916 miliar rupiah. Harga emas juga mengalami penurunan 2,5%. Ini bagus. Karena emas itu teman-teman, biasanya dia naik kalau orang ngalamin kepanikan, ketika terjadi ketakutan, ada resesi ekonomi global, harga emas akan naik. Karena orang akan ganti ke aset yang lebih aman, yang safe haven. Tapi kalau emas turun, ini menunjukkan aset yang safe haven mulai agak ditinggalkan, orang mulai masuk ke aset-aset yang profil resikonya lebih tinggi, yaitu termasuk di saham. Makanya IHSG kita tadi naik 4,96% sepanjang minggu lalu. Lalu kalau kita perhatikan obligasi Indonesia, tenor 10 tahun itu juga turun jadi turun dari 6,2% menjadi 6,16%. Apa artinya kalau yield obligasi kita turun? Artinya obligasi banyak diburu, harganya naik. Kalau obligasi marketnya bagus, saham juga biasanya bagus. Coba teman-teman perhatiin deh, kalau obligasi bagus, misalnya naik harga obligasi, tapi saham turun, nggak lama saham akan ngikutin naik lagi kok. Karena psikologisnya nggak keganggu. Makanya kalau lihat di sini, sebenarnya data-data semuanya bagus. Ditambah kemarin di hari Jumat, laporan dari Bank Indonesia, bahwa cadangan devisa kita naik ke rekor tertinggi. Kita naik di rekor 138 miliar dolar. Jadi semua data-data ini menunjukkan memang kemarin market ditutup, ini semua menunjukkan datanya sangat bagus sekali. Nah sekarang teman-teman, kalau kita mau pelajarin saham-saham apa yang sebenarnya bisa kita masuk. Nah sekarang kita masuk ke IHSG dulu ya. Kalau kita lihat sebenarnya di minggu ini, arahnya kalau secara teknikal, IHSG itu arahnya akan menguat. Karena kalau lihat sentimen-sentimen tadi yang kita bahas kan semuanya positif semua. Dan sekarang kita coba lihat IHSG supportnya ada di berapa. Kalau saya lihat di secara teknikal, IHSG itu ada di support di 5985. Kalaupun dia tembus lagi ke bawah, itu rendahnya ada di level 5848. Jadi teman-teman boleh catat ya, tadi di 5985 support pertama, support keduanya ada di 5848. Jadi ini tipis nih sebenarnya. Resistennya, nah ini juga agak tipis nih ke atas dari data yang terakhir di hari Jumat minggu lalu. Kalau kita lihat sebenarnya resisten sekarang kita sedang menguji di 6190. Itu dilihat dari kalau kita lihat patternnya, saya lihat ini ada kecenderungan kemungkinan besar bisa terjadi head and shoulder. Kalau head and shoulder-nya confirm, kemungkinan resistennya di 6190, lalu IHSG akan terjadi penurunan dulu. Jadi teman-teman nanti coba lihat ya, apakah IHSG tembus nggak di atas 6190. Kalau sampai tembus di atas 6190, maka IHSG bisa gerak sampai ke 6280 sepanjang minggu ini. Ini adalah resisten terdekatnya. Jadi teman-teman silakan nanti lihat IHSG kita ternyata memang arahnya agak mendekati resisten dan juga mendekati supportnya agak di tengah-tengah nih sekarang. Nah, saham pilihan apa yang bisa teman-teman perhatikan? Nah, sekarang saya mau coba bahas perbankan dulu. Kalau teman-teman lihat di perbankan BUMN kita, apalagi yang big caps ya, kayak Bank Mandiri, BRI, BNI, kalau teman-teman cek jadwal dividen mereka, itu rata-rata terjadi di bulan Februari sampai bulan April. Umumnya terjadinya, paling sering terjadi di Februari sampai April. Berarti sekarang sudah mendekati, kalau dibikin rutin, kita lihat track record-nya tentu sudah mendekati jadwal-jadwal pembagian dividen. Nah sekarang kita udah lihat beberapa BUMN kita sudah ngeluarin laporan keuangan di tahun 2020 kemarin, sudah rilis. Kalau saya perhatikan, coba teman-teman lihat Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri sebenarnya dengan EPS-nya saat ini, kalau dividen payout ratio-nya sama 2019 di 60%, maka yield dividennya bisa dapat 3,4%. Ini bagus banget, yield dividennya 3,4%. Belum lagi kalau kita lihat performance tadi kita bicara tentang ekonomi kita sedang on track dalam masa recovery, maka kita bisa lihat kemungkinan besar, saya sih sangat optimis bank kita tahun ini labanya akan naik signifikan. BNI
Itu kalau payout ratio-nya kita lihat kan di 0,25% dividen payout ratio-nya. Kalau benar terjadi dividen payout-nya 25%, maka kemungkinan besar dividennya tahun ini itu ada di 0,7% yield-nya secara dividen. BRI ada di sekitar 60% juga itunya ya, di dividen payout ratio-nya itu yield-nya sekitar 2%. Jadi teman-teman bandingin, Bank Mandiri 3,4%, Bank BRI yield dividennya kemungkinan 2%, Bank BRI 0,7%. Yang paling menarik itu justru Bank Mandiri. Nah teman-teman, apa yang membuat saya makin yakin sama perbankan? Kalau kita lihat tahun 2020 kayak tadi, kenapa? Ini BNI kok jatuh sampai sekitar 70% lebih. Bank BRI labanya turun sekitar 45% ke atas. Bank Mandiri juga labanya turun. Teman-teman, sebenarnya kinerja perbankan itu hanya sedikit turunnya. Tapi kenapa labanya begitu jatuh? Karena bank sekarang setiap kali laba di tahun 2020, mereka ambil sebagian labanya dimasukin namanya cadangan kerugian penurunan nilai. CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi ini untuk antisipasi kalau ada gagal bayar, kredit macet, dan ambilnya dari CKPN ini, bukan dari laba. Makanya labanya kelihatannya turun drastis. Makanya teman-teman, di tahun ini saya rasa dengan CKPN yang udah cukup kuat dan juga ekonomi kita dalam masa recovery, saya rasa untuk tahun ini laba perbankan kita bisa melejit sekali. Makanya teman-teman mulai simak. Sekarang Bank Mandiri aja tanpa recovery, belum kelihatan recovery aja, yield dividennya 3,4%. Ini bagus banget ya. Selain sektor perbankan, saya akan coba rekomendasiin ke teman-teman kali ini adalah sektor batubara. Sektor batubara kita ini ada 2 saham yang saya mau rekomendasiin buat teman-teman. Yang pertama, saya mau coba bahas tentang PTBA, Bukit Asam. PTBA saat ini teman-teman, itu di price earning-nya secara trailing ya, dari kuartal 4 2019 sampai kuartal 3 di tahun 2020, maka kita kalau lihat PE-nya, price earning ratio-nya ada di 11,03. Kalau kita bandingkan, sebenarnya harga sampai PTBA dibagi pair-nya, dibagi PE-nya 11,03, maka kita dapetin yield-nya. Yield dari earning per share-nya adalah sekitar 9%. Nah, apa yang menarik? Udah dia 9%, jauh di atas daripada deposito yang sekarang mungkin deposito kalau kita lihat rata-rata di sekitar 4%, 3%-an lebih ya. Paling gede juga 4,5% kalau saya lihat data-data deposito. Ini yield EPS-nya 9% dan PTBA adalah salah satu perusahaan yang paling agresif ngasih dividen. Kemarin aja di periode sebelumnya dividennya itu bisa sampai hampir 100% dari dividen payout ratio-nya, dari EPS-nya. Maka kalau kita lihat di situ, EPS 9% ini sangat menarik. Kedua, kuartal 4 di tahun 2020 itu belum rilis laporan keuangannya. Padahal batu bara harganya dari $50 per metric tonnya udah naik dari bulan September, Oktober, November, Desember. Itu naik sampai ke $80 karena vaksin udah mulai ketemu. Joe Biden sudah kelihatan menang, market langsung optimis, stimulus juga gede-gedean. Bahkan Presiden Biden bilang ingin nambah stimulus $1,9 triliun. Kalau likuiditas dolarnya tambah banyak, otomatis orang akan berpikir inflasi akan naik ke depannya. Kalau inflasi naik, apa yang dihajar duluan? Yang orang beli banyak-banyakan duluan adalah komoditas. Makanya teman-teman, batu bara, apalagi kalau kita lihat track record-nya, biasanya naik di akhir tahun. Kenapa? Karena di akhir tahun itu adalah musim dingin. China begitu banyak impor batu bara dari Indonesia saat ini. Karena di Australia kan biasanya selama ini kan China impor dari Australia, cuma kan di Australia sekarang sedang di-ban sama China. Nggak bisa masuk batu baranya. Jadi yang diminta impor dari China ya Indonesia. Makanya teman-teman, sektor batu bara udah harganya naik, ekspornya meningkat lagi. Kalau sampai rilis laporan keuangannya keluar, EPS-nya Bukit Asam, kita bisa, mungkin saya rasa EPS-nya ini akan jauh meningkat dan akhirnya price earning ratio-nya makin kecil. Kalau price earning ratio-nya makin kecil, bayangin tadi sebelum laporan keuangannya keluar aja, yield-nya udah 9%. Udah menarik banget. Apalagi kalau sampai EPS-nya keluar dan benar naik karena harga batu bara naiknya hampir 60% dari $50 ke $80 loh. Kalau dilihat di situ ini sangat menarik, berarti kemungkinan potensial yield-nya itu akan bagus banget di PTBA. Yang kedua, yang masih murah itu adalah United Tractor.
United Tractor bahkan lebih murah secara price earning dibandingkan PTBA, dibanding Bukit Asam. PE-nya secara trailing untuk 12 bulan yang laporan keuangan terakhir ya, itu di 10,79 kali price earning-nya. Artinya yield EPS-nya 9,2%. Ya beda dikit lah ya sama Bukit Asam. Tapi sentimennya sama. Laba kuartal 4-nya belum keluar. Kalau sampai keluar, ya sama. UNTR kan juga ada alat beratnya juga banyak dipakai untuk konstruksi sekarang diuntungkan dengan sovereign wealth fund, lalu ada omnibus law, sehingga tahun ini kemungkinan investasi akan makin menarik ke Indonesia. Ditambah konstruksi ini juga alat beratnya dipakai untuk sektor tambang, dan sektor tambang sekarang sedang bergeliat sekali karena harga batu bara naik, harga CPO naik, harga minyak dunia pun naik. Makanya teman-teman, ini adalah sentimen yang bagus banget buat United Tractor. Bahkan tanpa laporan keuangan kuartal 4, yang padahal harga batu bara lagi anjlok-anjloknya di harga 50, itu pun UNTR masih bisa dapat earning per share. Diperkirakan kalau analyze ya, dipertahunkan dari 3 kuartal itu, kalau dibikin rata-ratanya dibikin dikali 4, kita bisa dapat itu 1.800 UNTR loh, earning per share-nya. Itu masih bagus banget padahal harga komoditas lagi tengah anjlok-anjloknya. Tapi UNTR tetap bisa ngasih untung. Bahkan bukan cuma masalah untung, bahkan dia bisa bagi dividen itu tahun 2020 kayaknya hampir 2 kali saya lihat, itu ditotalin kira-kira sekitar 900-an lah dividen dari UNTR. Ini bagus banget buat investor. Udah dia giat ngasih dividen, ditambah valuasinya murah, ditambah kuartal 4 belum keluar laporan keuangannya, dan nanti di kuartal 1 2021 ini juga akan diuntungkan karena sampai sekarang harga batu bara masih tertahan di $80. Makanya teman-teman, silakan teman-teman coba lihat, ini potensi yang bagus banget buat teman-teman lihat. Ada Bukit Asam, ada UNTR. Cuma hati-hatinya biasanya setelah bulan Februari ada kecenderungan harga batu bara itu mengalami penurunan. Ya karena kan tadi saya bilang batu bara tuh harganya naik ketika musim dingin, lalu di China juga bentar lagi Imlek. Imlek butuh mobilitasnya lebih banyak, sumber energinya lebih banyak yang dibutuhkan. Itulah kenapa sekarang kita tinggal nunggu laporan keuangan kuartal 4-nya muncul. Saya rasa Bukit Asam dan UNTR ini bagus banget. Sekarang kita lihat support resistennya. Supportnya Bukit Asam ada di 2.360 harganya. Resistennya teman-teman di 2675 sampai 2855. Tinggal teman-teman lihat sekarang harga PTBA berapa ya. Coba bandingin. Ke supportnya berapa persen beda selisihnya. Ke resistennya berapa persen. Kalau lebih gede potensial resistennya, teman-teman tinggal masuk ke PTBA. Ini bagus banget. UNTR supportnya ada di 22.120 sampai di 21.570. Ini adalah supportnya UNTR. Resistennya saya lihat ada di 24.350 dan sampai ke 25.900. Itu adalah angka teman-teman boleh lihat kalau pengen jualan dulu sementara. Demikianlah teman-teman rekomendasi dari Weekly Dose minggu ini. Semoga teman-teman semua dapat insight yang bagus ya tentang saham-saham apa yang bisa teman-teman koleksi. Semoga teman-teman tetap cuan selalu, jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua ketemu di minggu depan dengan sehat, dengan aman. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Bye-bye. Teman-teman, kalau kamu belum punya rekening saham di Sukor Sekuritas, jangan lupa registrasikan diri kamu segera di link di bawah ini.